Selamat pagi Indonesia, selamat siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun saudara-saudara menyaksikan. Selamat datang di 10 Menit Tuntas, langsung dari Studio Politeknik Negeri Batam. Bersama saya, Mutiara Zahrani, yang akan memandu jalannya perbincangan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat di masyarakat Indonesia, yaitu mengenai kasus di perusahaan pelayaran armada daerah milik Provinsi ABC. Tentunya saya tidak akan sendirian di sini. Saya sudah bersama dua orang ahli, yaitu yang pertama ada Bapak Daniel sebagai praktisi dari Kantor Akuntan Publik Kesera Sera, dan kemudian ada Mbak Nabila Amelia Dermawan yang merupakan akademisi di Politeknik Negeri Batam. Selamat pagi Pak Daniel dan Mbak Nabila. Selamat pagi, Mbak Mutiara. Mungkin langsung saja kita mulai perbincangan pada hari ini. Untuk yang pertama nih, sebelum kita ulik lebih dalam lagi, biar kita sepemahaman tentang topik yang akan dibahas, mungkin dari Mbak Nabila bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi? Terima kasih Mbak Mutiara. Jadi topik ini kita membahas tentang kecurangan yang terjadi di perusahaan pelayaran armada daerah milik Provinsi ABC yang dipimpin oleh Mr. B selaku Direktur Utama. Jadi pada awal bulan April tahun XXXX ada laporan dari Badan Pengawas BUMD tersebut ada indikasi kecurangan. Yang pertama, tunggakan biaya docking, yang mana biaya tersebut subsidi dari Menteri Perhubungan. Yang kedua, ada pungli yang dilakukan oleh Mr. B, yaitu Mr. C selaku Kepala Pengawas Kapal Feri. Yang ketiga, ada kebocoran pendapatan sebesar 10% dari nilai kontrak dengan KMPA dan KMPB. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim di kantor, Mr. B tidak berada di lokasi. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Daniel, yaitu apa sih yang tidak wajar dalam kasus ini? Oke, terima kasih. Dari pemaparan Bu Nabila tadi, ada beberapa indikasi ketidakwajaran yang sudah jelas. Yang pertama itu terkait tunggakan biaya docking yang seharusnya sudah disubsidi, tapi masih ada tunggakannya. Yang kedua itu hubungan keluarga antara direktur utama dan pengawas kapal, yang kita harus selidiki nih. Yang ketiga itu ada pungutan liar pengawas kapal terhadap docking kapal di dermaga. Yang keempat itu ada kebocoran pendapatan kas, dan yang kelima itu ada terkait dengan tanggung jawab dari direktur utama yang tidak berada di lokasi saat penggeledahan. Itu merupakan ketidakwajaran yang timbul dalam kasus ini. Baiklah, berdasarkan ketidakwajaran yang telah disebutkan tadi, mungkin adakah dasar hukum yang menjadi dasar untuk ketidakwajaran itu menjadi sebuah kecurangan? Untuk dasar hukumnya pasti ada. Kita coba ulik dari tunggakan biaya docking itu. Tunggakan biaya docking yang disubsidi ini khususnya untuk kapal perintis ya, itu diatur dalam PM 93 tahun 2013 pasal 61 ayat 3 mengenai subsidi biaya docking yang juga termasuk biaya operasional yang diperhitungkan dalam PM 55 tahun 2019 pasal 2 ayat 2, dan mengenai prosedurnya juga diatur dalam peraturan turunan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SK 5856 AP 204 DRJD 2018 pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 4 ayat 1. Dan untuk hubungan keluarga itu yang cenderung lebih besar dilarang menurut undang-undang seperti halnya diatur dalam PP 54 tahun 2017 pasal 30 dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 di pasal 13 ayat 1. Untuk pungutan liar yang juga termasuk tindak pidana korupsi dan seharusnya tidak dilakukan, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1 dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pasal 482. Pendapatan kas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 13 ayat 2 dan pasal 16 ayat 2 sehingga seharusnya tidak terjadi kebocoran pendapatan. Yang kelima itu mengenai tanggung jawab direktur utama yang seharusnya berada di lokasi terkait penggeledahan harta kekayaan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 pasal 5 ayat 2. Baiklah, mungkin untuk membuktikan kecurangan yang telah disebutkan tadi nih, apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam menangani kasus ini? Berdasarkan teori, kita untuk mengusut kasus ini ada 6 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, kita menyusun teori terkait kasus ini. Yang pertama, penyelewengan penggunaan biaya subsidi dilakukan oleh Mr. B dan Mr. C. Lalu, adanya praktik nepotisme antara Mr. B dan Mr. C. Selanjutnya, praktik pemungutan liar yang dilakukan oleh kepala pengawas dan stafnya. Salah saji dalam pencatatan pendapatan fee 10% atas kontrak dengan KMPA dan KMPB. Yang terakhir, direktur utama yaitu Mr. B seharusnya bertanggung jawab atas kasus kecurangan ini. Setelah kita menyusun hipotesis, kita menyusun program audit investigatif. Dalam kasus ini kita menggunakan teknik
audit yaitu follow the money, kita bisa mengikuti arus uang dan arus fisik barang. Selanjutnya, kita mengumpulkan bukti-bukti dan informasi. Bukti-bukti bisa berasal dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, penelusuran, wawancara, dan laporan LKHPN dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Selanjutnya, kita evaluasi bukti-bukti dan informasi tersebut. Kasus ini mengarah pada tindakan melawan hukum yaitu korupsi, nepotisme, pemerasan, dan lapping yaitu tidak melakukan pencatatan atau menunda pencatatan. Pelaku utamanya yaitu Mr. B, Mr. C, dan pejabat-pejabat terkait. Letak korupsinya ada pada biaya docking yang berasal dari biaya subsidi Menteri Perhubungan. Letak korupsinya ada pada biaya docking dari subsidi Menteri Perhubungan dan pendapatan sebesar 10% dari kontrak KMPA dan KMPB. Informasi tersebut juga harus kita himpun terhadap tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi yang dilakukan dan dialami oleh pelaku. Korupsi ini melalui pengambilan aset secara ilegal, salah saji laporan, dan pungli sehingga menyebabkan kerugian. Kemudian setelah itu kita memutuskan hasil investigasi. Hasilnya kasus ini adalah kasus fraud yang tidak mencerminkan perilaku seorang pimpinan yang positif dan kondusif sesuai SPIP dalam PP nomor 60 tahun 2008. Terakhir, kita melaporkan hasil audit. Laporan dibuat dengan standar yang akurat, jelas, berimbang, relevan, dan tepat waktu. Baik, terima kasih Mbak Nabila, penjelasan yang sangat lengkap nih. Selanjutnya, berapa sih kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini? Kemudian, siapa saja penanggung jawab atas kasus ini? Untuk potensi kerugian dari kasus ini, yang pertama dari tunggakan biaya docking itu sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli, yang di akhir periode diperkirakan kerugian akan mencapai Rp2.571.226.600. Lalu dari pungli itu sebesar Rp500.000 per trip, dalam satu hari ada 6 trip, sehingga dalam satu hari mencapai Rp3 juta, dan di akhir periode diperkirakan kerugian mencapai Rp1.095.000.000. Yang terakhir, kerugian dari kebocoran pendapatan sebesar 10% fee dari kontrak KMPA dan KMPB. Kalau yang bertanggung jawab dari kasus ini tentu saja ya Mr. B dan Mr. C serta pejabat-pejabat di bawah kepemimpinan Mr. B. Seperti ada Direktur Keuangan, Direktur SDM, Direktur Usaha Angkut Penumpang, dan Direktur Usaha Angkut Barang dan Tol, sesuai dengan asumsi kita terhadap struktur organisasi perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Sangat banyak kerugian yang dialami negara terhadap kasus ini. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Daniel lagi, yaitu tanggung jawab seorang auditor itu apa aja sih terhadap kasus? Untuk tanggung jawab auditor itu sesuai dengan standar umum audit pada umumnya itu profesional, independensi, dan cerdas serta cermat dan seksama dalam menangani kasus ini. Seperti itu. Kemudian, apakah terdapat latar belakang yang mendasari hal-hal kecurangan ini bisa terjadi? Mungkin sebuah teori atau sejenisnya, Mbak? Kalau berdasarkan kasus ini ada dua teori yang bisa kita gunakan ya, yaitu fraud tree dan fraud pentagon. Fraud tree menggambarkan cabang-cabang fraud dalam hubungan kerja. Dalam kasus ini, korupsi atas dasar konflik kepentingan, pengambilan aset secara ilegal, dan salah saji laporan. Kemudian fraud pentagon, itu alasan seseorang melakukan fraud ada 5. Yang pertama tekanan, yang kedua itu peluang, yang ketiga rasionalisasi, yang keempat kompetensi, dan kelima arogansi. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke Pak Daniel sebagai auditor dalam kasus ini. Apa sih rekomendasi yang cocok untuk kasus ini? Oke, untuk rekomendasi pada kasus ini yang sudah jelas terkait dengan kecurangan dan kerugian negara yang kita alami, itu rekomendasinya adalah kita proses melalui ranah hukum peradilan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan juga berbasis dengan dasar-dasar hukum yang tadi telah kita sebutkan. Dan kedepannya untuk mencegah hal yang terjadi, hendaknya dilakukan tes kelayakan terhadap calon direksi BUMD maupun BUMN. Apabila sudah ada, maka seleksi tersebut diperketat. Baik, kasus ini adalah kasus yang sangat membuka pikiran kita bagi masyarakat Indonesia akan hal-hal yang kerap terjadi di negara kita. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah pantun. Indonesia negeri berdikari, berdikari wujudkan kasih. Mungkin demikianlah 10 menit tuntas hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Saya Mutiara Zahrani pamit undur diri.